Sobat Udara, ketemu lagi di kami berdua di channel hari Selasa 11 Agustus 2006. Assalamualaikum, Cadel, salam MNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa seluruh Indonesia. Apa kabar Cak Jarod pagi hari ini Cak Jarod? Alhamdulillah, antar kostum Anda nih mau kemana? Mau ke istana atau kemana? Berebut tiket merayakan hari ulang tahun proklamasi, Cak. Iya, saya ikut daftar war ticket itu ternyata menjadi bagian yang tidak dapat, yang tidak kebagian untuk datang ke istana ikut merayakan kemerdekaan di istana. Jadi gimana ceritanya itu war ticket Ya, itu Cak? ini sekarang posisi di mana? Setelah gagal berebut tiket, Anda di mana nih? Saya sekarang berada di Trenggalek, Jawa Timur, Oh. khususnya di Desa Panggul. Nah, di sini keren, Cak Jarot. Mereka melaksanakan 17-an itu sampai 1 bulan penuh, sampai Hmm. 1 bulan penuh, dan Oh, itu menjadi perhatian masyarakat setempat yang katanya eh, buang-buang anggaran. Tapi kemudian warga kumpul ditanyakan, oke anggaran dari mana? Wong itu dari rakyat. Ingin merayakan kemerdekaan, kenapa diatur-atur? Akhirnya tetap aja dilaksanakan dan itu memang sudah terjadi puluhan tahun dan tidak bisa dihindari lagi. Memang meriah sekali. Nanti kita akan liput acaranya bagaimana pawai budaya dan juga kegiatan-kegiatan yang sangat indah sekali di satu desa, kecamatan Panggul, Trenggalek, Jawa Timur. saya setuju, Cak. Bagaimana rakyat itu urunan, patungan untuk merayakan Hari Ulang Tahun Proklamasi. Beda dengan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Istana. Sudah diingatkan oleh banyak pihak Pak Prabowo, percuma Anda menggelar pesta ya besar-besaran merayakan Hari Ulang Tahun. Tapi ya, memang kan ini ada niatan dari publik. Pengen tahu apa kira-kira yang mau diucapkan saat Pak Prabowo pidato. Barangkali ini yang menyebabkan war tiket dari 360 ya ribu menyusut jadi kurang dari 9.000. Ada catatan menarik. Iya, Apa catatan? iya. Jadi dari World Ticket itu yang mendaftar Istana mencatat ada 336.000. Kemudian yang bisa diseleksi, yang bisa diterima hanya 8.900. Tapi kemudian ditambah lagi 3.400. Jadi ada sekitar hampir 13 hampir 12.000. Nah, yang ingin diketahui oleh masyarakat itu seperti apa sesungguhnya perayaan kemerdekaan di istana. Mungkin itu euforia, tapi jangan dianggap sebagai ini dukungan mutlak kepada Presiden Prabowo. Ini karena rakyat ini ingin mendapatkan suasana yang lain seperti apa di istana dan ingin menikmati betul kemerdekaan yang sesungguhnya dan jangan dianggap sebagai ini kesuksesan rezim didukung oleh ratusan ribu masyarakat, bukan, justru rakyat ini sedang kekeringan mendapatkan perhatian publik, mendapatkan perhatian dari pemerintah, ingin mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya, maka dengan cara hadir ke istana, ingin tahu sesungguhnya apa yang terjadi di istana, termasuk ingin mendengarkan pidato kemerdekaan presiden dan juga bisa jadi nanti bintang-bintang Mahaputra bertebaran lagi bagi orang-orang yang bukan dikehendaki oleh masyarakat. Malah bisa jadi koruptor nanti diberi penghargaan bintang-bintang yang diobral oleh istana. Benar, saudara. Selama ini kan pidato Pak Prabowo membuat cemas seluruh publik bagaimana Pak Prabowo mengucapkan sesuatu sehingga menimbul kontroversi yang disebutkan Cak Bro benar nih. Ini pemberian gelar kepada koruptor, Cak. Coba koruptor itu dapat gelar pahlawan bangsa. Sampai sekarang gelar yang diberikan ke Pak Harto itu digugat. Yang terbaru ternyata PT UN hakimnya itu menyeret tutut anak Pak Harto sebagai tergugat intervensi. Padahal Cak, yang digugat ini adalah pemberian gelar ke Pak Harto. Ini yang masalah Cak. Nah ini sama sekali jauh dari logis ini. Kalau Pak Harto kan sudah jelas peninggalannya, legasinya, dan juga pembangunannya semua sudah terbaca dan semua orang menikmati bagaimana Pak Harto membuat SD Impres, bagaimana Pak Harto membuat Repelita, bagaimana Pak Harto menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini kan karena dendam politik sehingga dicari-cari kesalahannya. Bila dibandingkan dengan para koruptor hari ini jauh lebih berjasa Pak Harto ketimbang para koruptor yang tidak ada jasanya tapi mendapatkan penghargaan. Sebagai contoh misalnya Dadan Nindayana, Kepala BGN yang sudah terlanjur
mendapatkan bintang Mahaputra, tetapi ketika sudah ditetapkan menjadi tersangka koruptor BGN tidak dicabut penghargaan itu. Ini sangat ironis dan kita akan lihat. Jangan-jangan nanti di pemberian di istana akan ada lagi koruptor-koruptor yang diberi bintang jasa dari negara. Jangankan Cak, yang sudah diberikan terus kemudian dapat status tersangka korupsi. Ini Burhanuddin Abdullah adalah terpidana koruptor, Cak, korupsi. Tapi akhirnya diberikan gelar bangsawan, gelar pahlawan bangsa. Ini Pak Prabowo benar-benar di luar kepala ini, nalarnya itu maksud saya. Dan kalau yang disebutkan Cak Bro benar, artinya ini Febri Ardiansyah mantan Jampitsus kemungkinan besar berpotensi untuk mendapatkan gelar serupa Cak Bro. Kalau sampai Febri Adriansyah diberi gelar, saya rasa publik pasti akan marah, pasti akan ada tindakan. Kalau itu betul-betul direncanakan, artinya pemerintah memang tutup mata, tutup telinga terhadap apa yang yang disampaikan masyarakat kepada rezim. Jadi mereka tidak mau lagi mendengar masukan dari pemerintah, mereka hanya mendengar dari satu suara, satu bisikan dan satu saluran komunikasi. Nah, kalau sebuah rezim seperti itu tinggal tunggu saja waktunya, perlawanan masyarakat akan semakin mengkristal dan akhirnya akan menjadi kalau kata Cak Nun itu tawur. Nanti masyarakat akan menawur penguasa yang sama sekali tidak mendengarkan keluhan, masukan dan juga kritikan dari masyarakat. Oleh karena itu masih ada waktu bagi Pak Prabowo untuk mendengarkan sebagaimana yang diingatkan oleh Amin Rais bahwa dengarkan suara rakyat. Jangan dengarkan bisikan-bisikan dari orang-orang yang terbatas yang belum tentu memiliki tujuan baik terhadap bangsa dan negara ini. Saya juga berharap, Cak, bagaimana Pak Prabowo memilih Jokowi. Wah, itu mendapat nominator ini sebagai gelar pahlawan bangsa. Kenapa? Selama 10 tahun, Bapak Pembangunan ini dikutip oleh para termul. Dia mengklaim Pak Jokowi itu adalah Bapak Pembangunan. Coba lihat pembangunannya di mana? Di IKN, infrastruktur yang lain. Semuanya serba, serba jembatan, serba bandara. Bandara akhirnya ditutup semua. Gara-gara apa? Salah memprediksi pembangunan infrastruktur seperti itu, Cak Duduk. Bukan hanya salah lagi, seluruh proyek strategis nasional itu tidak dikaji dengan baik, tidak dilakukan penelitian lebih dahulu, tidak dilakukan dengan studi kasus yang lebih akurat, tapi didasarkan oleh insting pribadi. Ketika dia tertarik membangun apa langsung diwujudkan. Ketika Jokowi ingin apa langsung diwujudkan. Ini kan ugal-ugalan menggunakan duit rakyat untuk kepentingan kelompok dan pribadinya dan tidak membuat sejahtera masyarakat. Yang terjadi akhirnya kerugian demi kerugian dan yang menjadi korban adalah rakyat Indonesia karena kemudian harus dibebani pajak yang sangat tinggi. Jadi, Sobat Oder, Agustus ini adalah menjadi pertaruhan. Apakah Prabowo bisa diingatkan atau tidak? Ini tergantung. Kenapa? Sejak awal kan Pak Prabowo bilang, saya tidak menolak untuk dicalonkan sebagai capres di tahun 2029 kalau proyek-proyek saya gagal. Artinya apa? MBG, Kopdes itu akan terus digulirkan, Kak. Kenapa? Itu proyek-proyek ambisius dari Pak Prabowo. Silakan, Kak. Catatan menarik di hari Selasa ini. Ya, catatan menariknya adalah tentang war ticket yang dibuka oleh istana dan ternyata ada hampir 1,5 juta rakyat yang perang memperebutkan tiket itu dan ternyata yang diambil hanya 10.000, sedikit sekali. Dari peristiwa itu bisa ditarik kesimpulan bahwa rakyat Indonesia ini betul-betul rindu dan ingin mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Bisa jadi mereka juga ingin melihat langsung seperti apa rezim ini melaksanakan upacara, apakah ada yang serius, apakah ada yang main-main, atau ingin juga melihat ada kedatangan Jokowi, Megawati, dan SBY di dalam satu forum ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena dari catatan 17-an yang sebelumnya, jarang sekali seluruh mantan presiden dan wakil presiden duduk bersama. Ini apa? Bagaimana mungkin seorang bekas presiden tidak memiliki nasionalisme hanya sekedar untuk melaksanakan kemerdekaan secara bersama-sama. Tidak pernah ada itu, lengkap itu tidak pernah, pasti ada yang tidak hadir.
Nah, ini kan contoh buruk bagi rakyat Indonesia bagaimana pemimpin ini memiliki dendam yang tidak pernah terselesaikan. Memiliki dendam yang selalu dipelihara dan itu dipertontonkan, semua orang melihat bagaimana pimpinan kita itu tidak pernah akur dan tidak pernah bisa bersatu. Dan akhirnya masyarakat membuat kegiatan sendiri, mengungkapkan terima kasih atas kemerdekaannya dengan cara melakukan pengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang tentu saja tidak menggunakan anggaran negara, dan itu sudah berlangsung sekian lama. Mudah-mudahan semua prediksi kita salah dan kita bisa saksikan nanti 12.000 orang yang mendapatkan tiket untuk ke istana, apa yang akan terjadi. Jangan sampai ada provokasi kemudian terjadi ribut di dalam peristiwa peringatan 17 Agustus nanti, Pak. Nah, saudara, apa yang dilakukan masyarakat Trenggalek yang sekarang lagi diikuti Cak Dodo adalah cermin bagaimana mereka merefleksikan kemerdekaan secara sendiri, mandiri, tidak perlu bantuan, itu perlu didukung, disupport. Tetap istiqomah, saudara. Assalamualaikum, Cak Dodo. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.